Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Anafiah. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan IAI Nusantara Batanghari, program studi Pendidikan Agama Islam. Video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas filsafat dari Bapak Dr. Amiruddin, SPDI, MPDI. Langsung saja, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai filsafat pendidikan idealisme dan filsafat pendidikan realisme yang nantinya akan saya uraikan satu persatu. Materi yang pertama yaitu ada filsafat pendidikan idealisme. Sebelum kita memasuki filsafat atau materi yang pertama ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan filsafat. Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab sedalam-dalamnya mengenai segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio, dan merupakan pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang paling utama atau pembahasan pokok kita, yaitu mengenai filsafat pendidikan idealisme. Apa sih itu filsafat pendidikan idealisme? Filsafat pendidikan idealisme adalah salah satu aliran filsafat dalam pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Filsafat idealisme ini pula berasal dari Plato, yaitu filsuf Yunani yang hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Istilah ini pertama kali digunakan oleh ahli filosof matematika Jerman Gottfried Wilhelm Leibniz pada awal abad ke-18 yang merujuk pada pemikiran Plato dan membedakannya dengan empirisme. Selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh aliran idealisme. Tokoh-tokoh aliran idealisme ini pula ada banyak. Salah satu di antaranya ada Plato. Plato ini ia menyatakan bahwa realitas terakhir adalah dunia kita, dunia mutlak, tidak berubah dan abadi. Masih dengan pembahasan materi filsafat pendidikan idealisme. Di sini kita akan membahas mengenai konsep-konsep secara umum idealisme. Yang pertama yaitu ada konsep dasar metafisika. Dasar metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas hakikat realitas segala sesuatu yang ada secara menyeluruh atau komprehensif. Yang kedua yaitu ada epistemologi idealisme, yaitu cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu ada aksiologi idealisme, yaitu cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat nilai. Pembahasan idealisme yang terakhir yaitu masih dengan pembahasan konsep. Hanya saja ini mengenai konsep aliran idealisme yang mengenai guru, siswa, metode, kurikulum, dan lain-lain. Metode yang digunakan oleh aliran idealisme adalah metode idealektik, syarat dengan pemikiran, perenungan, dialog, dan lain-lain. Idealisme mengembangkan pemikiran peserta sehingga menjadikan peserta didik mampu menggunakan akal pikiran atau idenya dengan baik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian ada konsep kurikulum aliran idealisme. Konsep kurikulum aliran idealisme adalah pengembangan kemampuan berpikir dan penyiapan keterampilan bekerja melalui pendidikan praktis. Dalam pendidikan, idealisme merupakan suatu aliran yang berkontribusi besar demi kemajuan pendidikan. Masuki pembahasan atau pembelajaran topik kita yang kedua yaitu mengenai filsafat pendidikan realisme. Apa itu filsafat pendidikan realisme? Mengenai sejarah aliran realisme dalam seni ini sebenarnya ada pada abad ke-24 sebelum Masehi yang ditemukan di kota Rothal atau India. Aliran ini menjadi sangat terkenal dalam gerakan budaya negara Prancis pada pertengahan abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap romantisme yang telah mengakar di negara itu. Gerakan budaya ini terkait erat dengan perjuangan sosial, reformasi, politik, dan demokrasi. Aliran realisme itu adalah pendapat atau pandangan bahwa semua benda yang tampak itu adalah nyata, real, bukan bayangan. Selanjutnya yaitu mengenai tokoh aliran realisme. Tokoh aliran realisme ini pula ada banyak.
Salah satu di antaranya yaitu ada Johann Amos Comenius. Dia adalah pemikiran tokoh terhadap pendidikan yang akan digolongkan realisme religius, yaitu tentang manusia untuk mencapai dua tujuan. Yang pertama yaitu keselamatan dan kebahagiaan, dan yang kedua yaitu keadaan dan kesejahteraan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep realisme. Konsep realisme ini pula ada 3. Yang pertama yaitu ada konsep dasar metafisika, yang kedua ada konsepsi epistemologi, dan yang ketiga yaitu ada aksiologi realisme. Mengenai konsep dasar metafisika realisme, dalam konsep ini realisme berpandangan bahwa realitas dipahami sebagai sesuatu yang objektif, tersusun atas materi, dan terbentuk atas hukum alam. Konsep yang kedua yaitu mengenai epistemologi. Dalam konsep ini, realisme berpandangan bahwa pengetahuan seseorang dapat diperoleh lewat sensasi dan abstraksi. Baik, memasuki konsep yang ketiga realisme yaitu ada aksiologi realisme. Dalam konsep ini, realisme berpandangan bahwa nilai bersifat absolut abadi namun tetap mengikuti hukum alam yang berlaku. Selanjutnya, pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai konsep pendidikan menurut aliran realisme, baik itu tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lain-lain. Di dalam aliran realisme, guru adalah pengelola kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Guru harus menggunakan minat siswa dan membuat mata pelajaran sebagai sesuatu yang konkret untuk dialami siswa. Dengan demikian, guru harus berperan sebagai penguasa pengetahuan, menguasai keterampilan teknik-teknik mengajar dengan kewenangan membentuk prestasi siswa. Adapun siswa berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan. Siswa harus taat pada aturan dan berdisiplin, sebab aturan yang baik sangat diperlukan untuk belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk berbagai tingkatan keutamaan. Konsep aliran realisme selanjutnya itu ada metode. Metode pendidikan, semua belajar tergantung pada pengalaman, baik pengalaman langsung maupun tidak langsung. Keduanya perlu disajikan kepada siswa. Metode penyajian hendaknya bersifat logis dan psikologis. Terakhir yaitu ada konsep kurikulum. Kurikulum pendidikan sebaiknya meliputi sains atau IPA dan matematika, ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu-ilmu sosial, serta nilai-nilai. Sains dan matematika sangat dipentingkan. Keberadaan sains dan matematika dipertimbangkan sebagai lengkap yang sangat penting dalam belajar, sebab pengetahuan tentang alam memungkinkan umat manusia untuk dapat menyesuaikan diri serta tumbuh dan berkembang dalam lingkungan alamnya.